Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon, paslon, nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, dalam pemilu kepala daerah, Pilkada, Jawa Tengah. Sementara itu, Cagup Jateng yang diusung PDIP, Andika Perkasa mengatakan pihaknya juga ingin mendapat dukungan serupa. Bambang menilai, jabatan presiden merupakan posisi tertinggi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, sehingga penting bagi sosok presiden untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan Prabowo dalam mengampanyekan Lutfi Yassin dianggap berdampak pada strategi pemenangan paslon usungannya, Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Bambang menegaskan, pelaksanaan pilkada telah diatur dalam undang-undang. Menurut dia, hal inilah yang seharusnya menjadi tuntunan bagi masyarakat untuk berperilaku lebih beradab. Dia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran dalam merawat demokrasi, sehingga pelaksanaan pemilu bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi juga menerapkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Demikian ungkap Bambang Pacul yang ditemui di sela debat kedua Pilkada Jateng di Mak Ballroom, Semarang, pada Minggu, 10 November 2024, malam. Pernyataan dengan Pak Prabowo sah-sah aja, biasa aja Pak? Begini Anda, kalau Pak Prabowo bukan presiden, tentu ya biasa saja. Tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan di belakang untuk presiden. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI. Semua kuasa praktis di eksekutif kita ambil. Ini perlu diberikan catatan saja, bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini. Akan mengubah strategi politik buat PDIP? Pasti konstelasi akan berubah. Kita berdampak positif atau negatif pasangan itu? Begini loh Pak, di dalam pilkada itu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Dia di dalam koridor peraturan perundang-undangan. Kompetisi berada dalam peraturan perundang-undangan. Kalau berubah positif atau negatif, itu peraturan perundang-undangan inilah yang sesungguhnya kemudian menjadikan masyarakat itu lebih beradab, menatanya lebih beradab. Akan terjadi budaya yang lebih elkhat, budaya yang saling memahami, dan begitu. Jadi positif dan negatif abaikanlah, tetapi kita berada pada membangun kultur yang bagus. Itulah ya, kultur yang bagus. Inilah yang mesti harus kita sadari bersama. Jadi bukan hanya soal menang kalah, tapi itu juga membangun kultur yang baik. Ya.